Selamat datang di channel Demi NKRI. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira. Politisasi agama di balik reuni. Ini apalagi di balik reuni 212. Monolog. Sabtu ini, grup Monaslim reuni lagi, demo lagi, dan seperti biasanya narasinya pasti bawa-bawa agama, seolah-olah itu semua adalah gerakan mewakili seluruh umat Muslim Indonesia. Framingnya selalu begitu. Seruannya, Muslim, dukung Palestina, pakai bendera Palestina sebanyak-banyaknya, dan ujung-ujungnya mari kita berdonasi untuk Palestina. Padahal rakyat Indonesia, melalui pemerintah Indonesia dari dulu sudah mendukung Palestina, sampai detik ini kita sebagai rakyat dan negara tetap mendukung Palestina, bertonton bantuan kemanusiaan sudah dikirim ke Gaza, dan tetap diteruskan, diusahakan oleh pemerintah kita. Di Oki Presiden kita paling getol menyerukan perdamaian, stop perang dan gencatan senjata, di PBB Menteri Luar Negeri kita paling vokal menyuarakan stop perang, perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Dan faktanya sebagai negara kita juga mengakui kemerdekaan Palestina, dan Kedubes Palestina berdiri kokoh di Jakarta, jadi sudah sangat jelas ini bukan masalah perang agama, ini bukan masalah agama. Jadi rakyat tidak boleh mudah terprovokasi dari gerakan-gerakan pemain politisasi agama, seolah ini masalah agama, dan mereka memframing seolah-olah ormas mereka, kelompok merekalah yang paling terdepan menyuarakan dukungan pada rakyat Palestina, khususnya korban masyarakat sipil Palestina. Faktanya, 1. Pernahkah anggota ormas ini berangkat ke Gaza untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina? Kecuali selalu koar-koar merasa paling berjasa, seolah pendukung berat yang siap mati jihad padahal hanya koar-koar, teriak-teriak, tapi pergi kagak. 2. Pernahkah ormas ini jelas pertanggungjawaban keuangan, donasi yang terkumpul? Berapa jumlah terkumpul? Siapa panitia pengumpul? Siapa penanggung jawabnya? Jalur pengiriman lewat jalur resmi atau tidak? Apa bukti bahwa donasi sudah sampai? Siapa yang kirim? Siapa yang mempertanggungjawabkan pada masyarakat atas donasi yang terkumpul? Untuk masyarakat, buka mata, lihat fakta, semua polemik yang ada akan ditunggangi, akan dimanfaatkan, tragedi Rempang, fatwa MUI, aksi boikot, polemik Manguni Bitung Manado, dan untuk kepentingan politik, polemik Palestina-Israel juga akan dipolitisasi, politisasi agama akan kembali dimainkan, pasti bawa-bawa agama. Padahal itu bukan konflik agama, framing seolah ormas merekalah yang paling getol dukung Palestina, faktanya beberapa tindakan nyata seperti donasi tadi apakah pernah jelas? Jangan kejadian tragedi Suriah terulang kembali, di mana tim PBB menemukan bantuan malah mengalir ke ISIS, itu fakta yang pernah terjadi. Bantuan bukannya sampai ke rakyat sipil Palestina, tapi malah ke tempat lain yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Masyarakat harus cerdas, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah ikut-ikutan, waspada gerakan politik yang dibalut dengan kegiatan keagamaan. Hati-hati para oknum, ormas, pemain politisasi agama, segala suasana, polemik, kesempatan akan mereka manfaatkan demi tujuan politik kekuasaan yang mereka inginkan. Channel Demi NKRI hanya menarasikan secara logis sesuai dengan data dan fakta, kesimpulannya terserah Anda. Tetap waras, dan gunakan akal sehat. Damai demi NKRI. Konflik di Palestina dan Israel membuat berbagai pihak membuka donasi untuk membantu korban di Gaza, Palestina. Bagi Anda yang ingin berdonasi harus bijak, pilih-pilih agar tidak salah memilih lembaga donasi. Anda tentu ingin uang yang didonasikan sampai ke tangan yang tepat. Berikut tips bagi Anda agar tidak salah memilih lembaga donasi.
Pertama, Anda harus melihat profil lembaga, apakah memiliki struktur organisasi dan izin resmi dari pemerintah. Jangan lupa telusuri juga rekam jejaknya. Perlu dicek juga rekening tujuan dan apakah memiliki call center. Terakhir, lembaga donasi juga harus transparan memberitahu kemana uang donasi dialirkan. Indonesia dan bendera Palestina sebanyak-banyaknya kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia di garda terdepan berjuang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan jangan ada yang bawa atribut politik, jangan ada yang bawa atribut sejenisnya. Insya Allah mudah-mudahan pertolongan Allah segera turun kepada saudara-saudara kita di Palestina dan negeri kita tercinta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hussein Gaza. Insya Allah akan hadir dalam aksi bela Palestina 212 Sabtu 2 Desember 2023 di Monas dalam rangka munajat Indonesia untuk pembebasan Palestina. Insya Allah acara ini akan dihadiri oleh jutaan massa dan dipimpin oleh para habaib, para ulama, para za'ama. Kita semua bersama-sama berdoa mengetuk pintu langit untuk kebaikan Indonesia dan Palestina. Rangkaian acaranya dari subuh, sebelum subuh, dia bahkan dari sholat tahajud bersama, sholat subuh bersama, dan kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama-ulama kita, dan kita akan mendoakan Indonesia dan Palestina. Teman-teman yang bisa hadir, hadir. Bawa atribut Palestina semua, dibawa bendera Indonesianya, dibawa bendera Palestinanya, kita kibarkan bersama-sama sebagai bentuk dukungan kita, sebagai bentuk penghormatan kita untuk para pejuang-pejuang di Gaza, Palestina. Sampai jumpa di Monas 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf mengajak antum semuanya, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, untuk menghadiri 212. Insya Allah diawali dengan tahajud dan munajat kubra untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Semoga diberikan keberkahan buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadiri, ramaikan, insya Allah barakah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fagir Abdullah Rifkali terus ingin mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk sama-sama bisa hadir di acara Munajat Akbar di Bilangan Monas tanggal 2 Desember 2023. Insya Allah akan dilaksanakan jam 3 dini hari. Kita bersama-sama untuk melaksanakan salat tahajud, bermunajat kepada Allah, dan insya Allah selesai pukul 9. Jangan sampai tidak hadir karena doa kita untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita diharapkan untuk selalu bermunajat, meminta kepada Allah agar Allah berikan kemenangan untuk rakyat Palestina. Dan insya Allah khususnya buat teman-teman semua, tidak diperbolehkan untuk membawa atribut politik apapun. Yang insya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu munajat kita mengetuk pintu langit agar Allah berikan kemenangan untuk saudara kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kita sesama muslim adalah bersaudara, dan persaudaraan kita, kata Nabi, bagaikan satu tubuh. Oleh karena itu kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang. Oleh karena itu kita wajib ikut serta membantu perjuangan mereka. Alhamdulillah, ada kabar gembira karena pada hari Sabtu besok tanggal 2 Desember 2023 para ulama, tokoh agama dan kaum muslimin akan mengadakan reuni 212 di Monas. Tapi ada yang spesial. Reuni 212 tahun ini fokus khusus untuk munajat kubro yang ditujukan yang pertama untuk NKRI agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua untuk saudara-saudara kita yang di Palestina yang saat ini sedang berjuang agar diberikan kesabaran, kemantapan langkah dan kemenangan. Karena sumber kemenangan itu datangnya dari Allah, maka di acara reuni ini kita akan bersama-sama dengan jutaan muslimin lainnya memohon kepada Allah untuk diberikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ayo
Kita ramaikan Monas dengan bertahajud, sholat subuh dan berzikir serta doa. Ayo kita jadikan Monas ini sebagai saksi kelak di hari kiamat bahwa kita sebagai seorang muslim Indonesia telah menjalankan kewajiban terhadap muslimin saudara kita yang di Palestina. Ingat, jangan bawa atribut politik, karena kita fokus untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada cara untuk menolong saudara, selalu terbentang jalan untuk memberikan pertolongan. Ya, buat saudara-saudara kita yang di Palestina, yang mereka sedang berjuang dan mempertaruhkan seluruh yang mereka punya. Karena itu, bentuk kepedulian kita, hadirlah dalam acara Munajat Kubro tanggal 2 Desember 2023 di Silang Monas, Jakarta. Jangan lupa bawa bendera Republik Indonesia dan bawa bendera Palestina sebanyak-banyaknya. Kita berdoa buat mereka saudara-saudara kita, semoga diberikan kemenangan, diberikan penjagaan, didatangkan pasukan yang tidak tampak oleh mata, dan buat negeri ini semoga senantiasa dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan kepada kaum muslimin muslimat untuk menghadiri Munajat Kubro 212 untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Insyaallah diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 3, mulai tahajud, istighosah, doa, dan yang lain-lain, bertempat di Monas. Mudah-mudahan pada waktunya sehat-sehat. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.